yang telah hadir langsung pada malam hari ini dalam acara peluncuran dan diskusi buku Akar Hening di Kota Kering. Dan saya ucapkan terima kasih kepada SIP Publishing yang telah memfasilitasi acara peluncuran dan diskusi buku pada malam hari ini. Sebelumnya akan saya sapa dan yang terhormat Bapak Indra Devandra selaku pihak dari SIP Publishing, yang saya hormati Mas Hanafi, yang saya hormati Mas Ahmad Sultoni, serta Bapak Ibu dan seluruh peserta yang ada di malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir karena sudah meluangkan waktunya di malam minggu yang cukup cerah sepertinya ya, karena kalau di sini di Purwokerto itu cuacanya sedang cerah, nggak lagi hujan. Dan semoga dimanapun Bapak Ibu berada dan teman-teman yang hadir di acara malam hari ini juga dalam kondisi yang sehat dan juga spirit, karena saya lihat sangat antusias sekali ya malam minggunya, sangat produktif, tetap ada di rumah karena masih suasana PPKM. Jadi malam hari ini semoga akan mendapatkan suatu insight yang baik dan bagus juga di acara malam hari ini. Rasanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi tadi saya ngomong cuman nggak tahu siapa nih dari tadi ngomong gitu kan. Nah, perkenalkan, nama saya Resta Mardiana. Di sini saya menjadi MC sekaligus moderator yang akan memandu acara peluncuran dan diskusi buku Akar Hening di Kota Kering. Nah, sebelum kita masuk ke acara, akan saya bacakan terlebih dahulu rundown untuk malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari SIP Publishing. Acara yang ketiga adalah selayang pandang dari penulis. Acara yang keempat, peluncuran buku. Acara yang kelima, diskusi buku. Acara yang keenam, diskusi dan juga sesi tanya-jawab. Acara yang ketujuh, foto bersama. Dan acara yang terakhir, penutup. Baik, untuk membuka acara malam hari ini, mari kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut kita masuk ke acara selanjutnya adalah sambutan dari SIP Publishing yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Devandra. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Resta. Suaranya bisa terdengar nggak suara saya? Sudah terdengar, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati Mas Hanafi ya selaku penulis buku Akar Hening di Kota Kering. Kepada yang kami hormati Mas Ahmad Sultoni selaku pembedah ya, beliau yang akan membedah dari buku karya Mas Hanafi. Yang kami hormati Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir di malam hari ini mengisi acara malam minggu dengan kegiatan yang insya Allah cukup seru ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya dan juga tak lupa kepada Mbak Resta Mardiana yang kembali hadir bersedia menjadi moderator di acara bedah buku ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas berkat nikmatnya kita bisa berkumpul dalam acara peluncuran dan diskusi buku Akar Hening di Kota Kering. Sebuah buku kumpulan puisi karya Hanafi, ya, penyair muda potensial penuh bakat ya, dari Kota Purwokerto ini yang nanti bisa Bapak Ibu dan juga teman-teman semua nikmati ya puisinya. Jadi kami si Publishing sudah kesekian kalinya menyelenggarakan acara bedah buku. Mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman yang belum tahu ini si Publishing ini di mana letaknya ya. Si Publishing ada di Purwokerto ya. Purwokerto tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Purwokerto itu Jawa Tengah. Ini saya lihat ada beberapa yang dari luar Jawa kelihatannya. Saya mungkin bilang Purwokerto mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Purwokerto itu di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Dan kami sudah menerbitkan lebih dari 1000 judul buku ya. Setahun ini aja udah lebih dari 400 judul buku. Jadi
insya Allah kami akan konsisten ya untuk menggelar kegiatan-kegiatan literasi di mana nanti Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Jadi kami itu ada beberapa komunitas penulis yang sudah berjalan, itu ada kategori usia ya, mulai dari yang penulis cilik ada, kemudian yang remaja ada, sampai yang golden egg. Nah, ini golden egg ini minggu depan ada event kelas menulis kisah inspiratif. Golden egg itu untuk Bapak Ibu yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Dan di sini ada Pak Sigit yang hadir nih. Pak Sigit ini beliau kebetulan merupakan founder dari Golden Egg, penulis dari Yogyakarta yang sekarang tinggal di Jawa Barat. Selamat malam Pak Sigit ya. Assalamualaikum Pak Indra, Assalamualaikum Bapak Ibu semua, semoga sehat semuanya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Sigit. Ini nanti mungkin Bapak Ibu yang belum ikut Golden Egg nanti bisa menghubungi kami ya. Nanti akan ada komunitas, ada grupnya, dan ada kegiatan sharing menulis. Itu untuk yang 50 tahun ke atas. Kalau yang untuk kategori usia lain itu juga ada. Dan insya Allah kami akan sering sharing-sharing tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Salah satunya juga pada malam hari ini ya. Pada malam hari ini kita mengadakan peluncuran dan diskusi buku. Dan seperti biasa akan ada door prize ya. Door prize-nya apa? Nanti akan di-share di grup WA. Jadi kalau yang ikut di grup WA ini bisa mengikuti door prize-nya ya. Jadi nanti ada semacam kuis-kuis gitu di grup WA. Kemudian juga ada sertifikat ya bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk nanti mengisi presensi, nanti bisa dapat sertifikat. Mungkin cukup itu dulu Mbak Resta. Jadi nanti masih ada acara yang masih panjang, ini ada diskusi. Jadi dari kami mengucapkan selamat mengikuti acara peluncuran dan diskusi buku Akar Hening di Kota Kering ini. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan cukup lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Indra atas sambutannya. Lanjut, kita akan masuk ke acara yang selanjutnya adalah Selayang Pandang dari Penulis. Nah, sebelumnya akan saya bacakan sedikit tentang penulis buku yang hari ini akan kita bedah bersama-sama, yakni Akar Hening di Kota Kering. Kebetulan saya sudah mendapatkan bukunya, dan si penulis buku ini lahir di Banyumas, merupakan putra Banyumas ya tentunya, dan masih berusia masih muda gitu. Nah, untuk puisi dan cerpennya dan karya-karya dari penulis ini sudah tersiar di beberapa media massa, baik di daring maupun dicetak, seperti detik.com, mahrib.id, Koran Tempo, Kompas, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Radar Banyumas, dan lain sebagainya. Nah, penulis ini juga masuk dalam Forum Penulis Solitude atau FPS, dan sehari-harinya bekerja sebagai editor khas dan juga pelawas. Dan buku kumpulan puisi pertamanya yang bertajuk Akar Hening di Kota Kering ini yang dipublish oleh SIP Publishing, dan juga manuskrip puisinya yang kedua berjudul Kamus Kecil di tahun 2021 dirilis di tahun ini gitu. Nah, langsung aja nih kita sapa bersama-sama mungkin ya. Selamat malam Mas Hanafi, apakah sudah ada di room Zoom? Selamat malam Mbak Resta. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik. Oke, kayaknya udah siap banget ya, karena bukunya malam ini yang sudah mungkin udah ditulis sejak lama, akan segera rilis dan juga akan bisa dinikmati oleh orang di luar sana gitu. Mas, aku mau tanya dulu nih sebelumnya ya, kenapa sih Mas Hanafi ini tergerak untuk mau menulis kumpulan puisi ini gitu? Oh, iya. Sebelum kita eksplor nih banyak hal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada semua yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk merayakan buku pertama saya. Saya juga berterima kasih kepada Mas Indra yang memfasilitasi saya acara ini, kepada Mas Sultoni yang bersedia membahas buku puisi saya, dan kepada Mbak Resta yang bersedia menjadi MC pada malam hari ini. Sebelum saya bercerita ya sebagai pengantar, saya ucapkan selamat kepada Mas Ahmad Sultoni karena dia juga baru saja menerbitkan buku kumpulan puisinya berjudul Selepas Musim Menjauh. Itu juga puisi-puisi tentang kota ya. Saya ucapkan selamat atas bukunya, buku puisinya. Tadi gimana pertanyaan Mbak Resta ya? Soal kenapa saya menulis buku ini. Iya, benar. Kenapa Mas Hanafi ini tertarik untuk menulis kumpulan puisi dan dijadikan buku? Dan kenapa judulnya kok diambil Akar Hening di Kota Kering gitu? Iya, sebenarnya saya dari dulu punya cita-cita untuk membukukan puisi saya. Saya mengambil tema tentang kota, dan pada suatu waktu saya menemukan judul yang judul ini. Saya kira judul ini judul yang tepat menggambarkan saya. Kenapa saya menulisnya? Karena saya punya pengalaman hidup di kota dan merasa kota sebagai tempat yang yang muram mungkin ya menurut saya. Sehingga saya di kota itu saya sama sekali tidak bisa menuliskan puisi, justru saya hanya mengamati banyak hal tanpa saya bisa menulis. Baru setelah pulang dari kota sekian lama, mungkin pengamatan saya mengendap di dalam benak saya, baru saya bisa menuliskannya. Tetapi sebetulnya buku ini pada awalnya saya rencanakan adalah puisi yang belum pernah diterbitkan dimanapun. Sampai akhirnya saya berubah pikiran. Akhirnya saya memasukkan beberapa puisi yang sudah terbit karena tenggat waktu ya. Saya merasa waktunya sudah ini, jadi sudah. Maaf, sama sekali tidak ada suaranya. Nggak terdengar ya, Mbak Resta? Kurang keras mungkin, Mas. Kalau di saya udah keras, mungkin kurang keras. Kurang dekat mungkin. Iya. Sekarang udah terdengar nggak? Dengar. Dengar. Jadi kenapa saya menulis ini? Karena saya punya pengalaman pergi ke kota, hidup di kota, dan kebetulan ketika saya ada di sana, saya sama sekali tidak bisa menulis tentang kota. Saya bisa menuliskannya jauh-jauh hari setelah saya pulang, memakan waktu yang cukup lama juga, setahun. Jadi itu yang terjadi pada saya. Nah, kenapa saya menggunakan judul Akar Hening di Kota Kering? Itu sebenarnya judul simbolisasi saja. Saya membayangkan diri saya seperti sebuah akar. Akar itu kan mestinya dia mencari air, gitu, bergerak, mencari penghidupan agar supaya dia pohon itu bertumbuh, gitu. Tapi saya di kota saya nggak bisa seperti itu. Saya nggak punya pekerjaan, saya hanya kesana kemari mengamati, begitu. Ya, saya bayangkan diri saya seperti akar hening, dan kota bagi saya adalah tempat yang gersang, tempat yang muram. Semacam itu sebenarnya idenya. Tapi kemudian saya mengumpulkan puisinya, saya sesuaikan, walaupun dia bukan sesuai rencana yang sebelumnya saya inginkan, yaitu puisi yang belum pernah diterbitkan. Maaf, tidak ada suaranya sama sekali. Nggak terdengar ya? Masih Kedengaran. kedengaran ya? Ya, kalau saya dengar.
Bagus. Iya, jadi itulah akhirnya saya berkompromi, memasukkan beberapa puisi yang sudah pernah dimuat dengan berbagai perubahan yang saya pertimbangkan. Kira-kira kayak gitu, Mbak Pesta. Oke, baik ya Mas. Dan setelah sedikit, ini kan saya belum baca keseluruhannya gitu ya. Nah, dari beberapa yang saya baca, jujur saya ngerasa kayak ini tuh dapat banget isi dari puisi dari Mas Hanafi ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin nanti penasaran pengen tahu, saya baru baca beberapa puisi aja. Saya ngerasa makna dari setiap puisinya itu sangat kuat gitu, dan menunjukkan kalau something yang keterasingan itu justru sebagai senjata untuk Mas Hanafi ini yang dituangkan dalam puisi-puisinya. Jadi mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang penasaran mungkin bisa masuk, dan karena saya juga sudah punya bukunya, nanti akan langsung dikupas oleh Mas Hanafi ya Mas. Mungkin boleh dielaborasi tentang buku dari kumpulan puisi Mas Hanafi. Silakan Mas. Mana Mbak Resta? Ya mungkin boleh sedikit diceritakan buku ini itu kenapa sangat menginspirasi dan kenapa dengan keterasingan yang Mas Hanafi alami untuk menuangkan dalam puisi, kenapa nggak diekspor ke hal yang lain? Mungkin dielaborasi dari situ. Untuk Bapak Ibu yang berada di room Zoom ini, boleh dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya demi keberlangsungan acara malam hari ini. Terima kasih. Silakan Mas, boleh dilanjutkan. Apa saya fokus kepada keterasingan? Jujur saja, ketika saya berada di kota, jujur saja saya merasa sangat terasing. Saya seorang diri, gitu, tanpa siapa-siapa. Saya harus survive di kota. Dan saya nggak punya pekerjaan di sana. Keterasingan itu cukup menyiksa pikiran saya sebenarnya. Walaupun saya berusaha menulis ketika ada di sana, tapi entah kenapa itu nggak berhasil. Saya nggak pernah berhasil menulis ketika di sana. Jadi sepenuhnya buku ini adalah tulisan yang saya tulis pasca saya dari kota, pasca saya pulang ke rumah. Pada awalnya kan dulu saya membayangkan ketika saya pergi dari rumah, saya hidup di suatu tempat, saya bisa menulis karya-karya yang bagus. Tapi ternyata itu ini suaranya macam satu khayalan, karena di sana saya terlempar ke sana kemari dan itu membuat saya cukup tersiksa pikiran saya. Baru setelah pulang saya bisa merenungkannya kembali dan akhirnya saya menulis buku ini, buku Akar Hening di Kota Kering ini. Seperti yang saya cerita tadi, akar hening di kota kering itu simbolisasi pada diri saya, bisa juga pada diri-diri yang lain yang mungkin hidup di kota. Gitu, Mbak. Oke, jadi Mas Hanafi ini banyak merepresentasikan diri Mas Hanafi di dalam puisi ini ya. Jadi mungkin apa aja sih Mas, boleh sedikit dikasih tahu nggak bocorannya? Selain peristiwa ketika ada berada di luar kota, ketika merasa dalam keterasingan, selain itu ada apa aja yang sekiranya Mas Hanafi itu tuangkan di puisi ini? Apakah ada kisah tentang orang tua mungkin, atau tentang kisah romansa Mas Hanafi juga mungkin dituangkan di sini kah? Iya, jadi saya menulis puisi ini dalam rangka mengekspresikan pikiran saya. Karena waktu saya berada di kota, pikiran saya merasa tersiksa gitu. Sehingga saya butuh mengekspresikannya dengan bahasa dari pikiran saya sendiri. Nah,
apa yang saya bicarakan di dalam kota tentu bukan cuma tentang diri saya ya. Saya banyak juga berbicara tentang keadaan yang terjadi di kota. Itu terekam berapa di sini. Endapan-endapan gambaran itu ya, ketika saya berjalan di mana terus melihat sesuatu, itu melihat orang semacam gelandangan atau melihat burung-burung yang dia tidak punya rumah atau ya semacam itulah. Itu terekam dan saya memang berusaha menerjemahkannya ke dalam puisi menggunakan bahasa pikiran saya. Walaupun kadang-kadang saya merasa dia kurang berhasil, kadang-kadang saya merasa dia cukup, ya selalu ada perasaan-perasaan seperti itulah. Tapi sebisa mungkin saya ketika mengedit ini, puisi-puisi ini, saya merasa saya sudah cukup berhenti untuk mengerjakannya dan saya akhirnya menyerahkannya ke penerbit atas perasaan seperti itu ya, karena saya sudah merasa cukup. Kalau saya baca lagi 2 tahun lagi mungkin dia akan berbeda sama sekali. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih, Mas Hanafi ini nulis puisi di kumpulan buku ini itu dari tahun berapa ya, Mas? Saya nulis ini dari tahun 2019 ke tahun 2021. Tapi memang sengaja tahunnya saya buang. Dan beberapa puisi memang pernah dimuat di Tempo, di Maghrib dan lain-lain, tapi saya rubah sama sekali. Saya sesuaikan bentuknya, saya ubah, saya sesuaikan dengan ritme pengucapan saya ketika menyusun ini. Oke, apa Mas kira-kira apa hal menarik yang kira-kira nantinya teman-teman di luar sana, baik itu penyair maupun orang-orang yang membaca bukunya Mas Hanafi ini bakal tertarik buat baca buku ini? Apa ya yang menarik? Ya mungkin puisi sebagai bahasa personal gitu kan. Tentu dia setiap orang ketika dia menggunakan bahasa personalnya, saya kira itu hal yang sangat menarik. Selama ini kan kita menggunakan bahasa-bahasa praktis ya, sehingga seringkali orang punya kecurigaan pada puisi bahwa puisi itu sulit dipahami ini dan itu. Sebenarnya bukan karena itu, karena kita selama ini menggunakan bahasa praktis. Kita tidak pernah menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa personal kita, bahasa pikiran kita. Ya, ketika buku ini dibaca orang, saya sih berharap orang menemukan sendiri bahasanya untuk mengungkapkan, mengekspresikan siapa dirinya, ya, melalui gambaran-gambaran yang saya buat, melalui keadaan yang saya gambarkan. Mereka bisa merefleksikan diri mereka sendiri, mencari bahasa mereka sendiri, menemukan diri mereka sendiri. Karena sejauh ini ketika kita menggunakan bahasa sehari-hari, kita tidak pernah mengenal diri kita sendiri. Puisi membantu itu, saya kira. Gitu. Ya, jadi harapannya ketika nanti buku ini rilis di luar sana dan teman-teman di luar, baik dari Sabang maupun Merauke yang mendapatkan buku ini atau membeli buku ini, diharapkan bisa lebih mengaktualisasikan dirinya gitu ya Mas ya. Bisa menuangkan isi pikirannya nggak cuma lewat bahasa apa ya, kalau kita orang biasanya kan ngomong gitu ya, ini bisa dituangkan dalam tulisan dan mungkin bisa dicontoh nih, bisa kayak Mas Hanafi, dengan begitu bisa nyampe rilis buku gitu. Dan mungkin di sini juga Bapak Ibu maupun teman-teman yang hadir di sini kayaknya nggak cuma dari kalangan penulis aja maupun kalangan penyiar aja atau kalangan akademisi. Mungkin di sini banyak yang masih anak muda gitu kan, atau misalkan golden age yang mungkin kita mikirnya udah nggak produktif nih. Tapi dengan adanya skill menulis dan juga adanya
buku dari Mas Hanafi ini, kumpulan puisi ini bisa menjadi penggerak dan juga semangat gitu. Kalau ternyata kita itu bisa merepresentasikan apa yang kita rasakan nggak cuma lewat ucapan aja, tapi bisa lebih produktif dan bisa dituangkan dalam bahasa tulis. Gitu ya Mas ya, kurang lebih ya? Iya. Oke. Nah, habis itu kira-kira, oh iya, sebelumnya Mas Hanafi ini udah suka nulis dari kapan sih Mas? Saya suka nulis itu sebenarnya saya suka nulis sejak saya suka baca. Itu kira-kira sebelum kuliah mungkin ya. Sebelum kuliah saya membaca beberapa buku yang membuat saya menulis. Tapi kan saya karena bacaan saya terbatas ya, waktu itu menulis di kertas tulis tangan gitu, cerita-cerita entah detektif, entah cerita-cerita misteri. Tapi kemudian saya meninggalkan itu, dan tahun 2015 sebenarnya dulu saya pencinta karya terjemahan daripada puisi ya. Saya dulu sebelum kuliah baca Hairil Anwar itu saya bingung dia ngomong apa sih pada waktu itu gitu ya. Tapi ketika 2015 saya bertemu seorang penyair, dia dulu berproses di Jogja, namanya Rabu Pagi Syahbana. Ketika ketemu dia 2015, saya merasa ingin belajar puisi. Dan sebetulnya kenapa saya menulis puisi sampai sekarang, salah satunya juga karena di masa-masa itu ya, 2015, 2016, 2017, saya menulis sendiri dan saya banyak mengirimkan puisi ke Rabu, dan saya nggak tahu kenapa dia mengoreksi semua puisi saya. Sebagian besar puisi saya dia koreksi dan dia print dan dia kirim ke saya. Saya merasa sangat terharu ya, karena itu belum pernah dilakukan oleh orang lain. Karena saya merasa terharu, berhutang budi, saya akhirnya terus-menerus menulis puisi. Walaupun puisi pertama saya, puisi kesekian saya, itu pertama kali dimuat di antologi itu 2017. 2018 akhirnya ada yang dimuat lagi. Itu proses panjang dari 2017 sampai sekarang. Tapi kenapa saya tidak membukukan puisi-puisi saya 2017, 2018? Karena saya merasa itu bukan puisi yang bagus, kayak puisi jelek saya. Jadi saya mesti membuangnya, melenyapkannya sama sekali. Tuh. Oke, kalau gitu apa sih challenge ketika Mas Hanafi ini nulis buku ini? Ada nggak kendala ketika proses atau kayak, aduh, apakah ada keraguan dari awal ataukah emang udah gas nih bakal mau dirilis aja nih bukunya? Ada nggak kendala-kendala seperti itu baik dari internal maupun eksternal, faktor eksternal gitu? Plus ada, karena saya kan tadi bilang ya, ide buku ini tadinya adalah puisi baru saya, puisi yang tidak pernah dimuat dimanapun. Saya inginnya begitu, tapi karena ya tenggat waktu, karena sebenarnya saya mencetak buku ini ingin mengundi nasib gitu, mengikuti sayembara Hari Puisi Indonesia. Ini kan tenggat waktu, dan saya harus berpikir bagaimana saya mengumpulkan puisi itu dengan cepat. Ketika saya sebenarnya orang yang ingin menulis puisi dalam sekali duduk banyak, dan saya percaya dengan spontanitas ya. Tapi rupanya saya mungkin waktu itu kehabisan energi dan saya nggak bisa melakukan itu, sehingga saya harus mengambil puisi-puisi yang sudah pernah dimuat, kemudian merubahnya sama sekali dan mengumpulkannya. Sebenarnya puisi yang tadi ini, sebenarnya puisinya tadi ratusan dengan susunan yang sangat kacau sekali, dan saya bingung dan nggak pede gitu. Apa harus diterbitkan kayak gini ya? Terlalu kacau. Sampai akhirnya saya membuang banyak sekali puisi, kemudian berusaha mengkonstruksi lagi. Saya hanya memilih beberapa.
saya rapikan, dan saya mencoba mengirimkannya ke teman gitu. Kemudian ada yang merespon, mengomentari, dan responnya awalnya dia merespon tulisan saya, kok tanggapannya bahwa tulisan saya itu muram, penuh luka gitu. Saya juga ragu-ragu juga. Tapi saya tunggu lagi komentar-komentar dari yang lain. Ya ada komentar-komentar yang ya cukup melegakan hati lah. Akhirnya saya sudah memutuskan, oke, saya rapikan lagi sedikit, kemudian saya kirim. Sebelumnya dia sangat kacau dan saya berpikir merapikannya saja sudah pusing sebenarnya. Tapi hanya dia berhasil rapi, berhasil saya anggap saya edit berulang kali, dan saya anggap ritmenya sudah cukup dengan apa yang saya inginkan. Ya sudah, saya kirim ke penerbit. Karena mengejar waktu itu tadi, waktu untuk ikut itu. Oke, berarti emang motivasinya karena pressure waktu gitu ya, karena pengen ikut sebuah event, karena pressure of time, jadi tergerak nih buat menyelesaikan buku ini. Nah, aku mau tanya nih Mas, dari sekitar 60-an puisi ini, boleh nggak Mas Hanafi mungkin bacain satu aja puisi yang paling mengena dari buku terbitannya Mas Hanafi ini? Mungkin Bapak Ibu juga setuju ya, kalau misalkan Mas Hanafi nih bacain satu puisi yang paling paling ini core dari buku ini gitu. Boleh? Setuju nggak, Mas? Setuju. Ya begini ya, saya itu nggak pernah membaca puisi saya kepada siapapun. Karena bagi saya puisi itu saya bacakan untuk diri saya sendiri. Saya mungkin ya baca, tapi bukan baca dalam pengertian baca cara saya sendiri gitu. Mungkin nanti Mbak Resta juga mau baca, Mas Sultoni barangkali mau baca sekaligus membahasnya. Saya membacakan satu saja. Ini pengalaman pertama juga, karena sebenarnya saya punya kepercayaan bahwa puisi itu tidak bisa dibacakan oleh orang lain. Puisi itu harus dibaca untuk dirinya sendiri. Dan saya sering melakukannya. Saya membaca puisi untuk diri saya sendiri. Karena kalau dibaca ke orang lain mungkin terasa aneh, dan saya kadang-kadang malu, tidak tega untuk tapi saya bacakan sesuai dengan saya membacanya, saya menulis. Saya pilihkan judulnya, puisinya Mencari Pintu. Mencari pintu. Aku mengembara di kota-kota mencari pintu. Hanya bangku-bangku beku yang enggan kududuki. Keramaian binatang buas dan hutan yang senantiasa asing. Aku terus berjalan dalam pencarian, berziarah kepada kematian dan napas sendiri. Segala arah mata angin yang kabur, dan tak kutemukan sebuah pintu dalam diriku untuk menutup duka dari kutubnya. Aku menatap langit yang memandangi kesendirian, yang menumbuhi diriku diam-diam. Hanya bisa kutawarkan penyesalan dan kusimpan sendiri bahasa bintang-bintang jatuh. Kira-kira gitu. Saya nggak bagus baca puisinya. Keren. Keren banget ternyata. Terima kasih loh Mas Hanafi, ini suatu kehormatan banget buat teman-teman yang hadir di Zoom ini, karena tadi kan Mas Hanafi bilang Mas Hanafi itu jarang untuk membacakan puisinya, tapi karena request dari saya dan juga disupport sama teman-teman di sini, akhirnya Mas Hanafi berkenan buat membacakan salah satu puisinya gitu. Oke, terima kasih Mas Hanafi untuk ulasan dari bukunya. Semoga nanti teman-teman yang lain yang hadir di sini maupun ini luar sana, baik dari Sabang maupun sampai Merauke, bisa menikmati puisi Mas Hanafi ini gitu. Dan sekali lagi terima kasih Mas Hanafi, dan selamat bukunya hari ini akan segera bisa diluncurkan ke publik dan juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia.
Terima kasih Mas Hanafi atas ulasannya. Oke. Selanjutnya, karena kita udah sedikit nih mengulas tentang dari sisi penulis layang pandang dari buku Akar Hening di Kota Kering ini, selanjutnya adalah acara peluncuran buku yang akan diluncurkan oleh Pak Indra. Waktu dan tempat kami persilakan. Bentar, ganti nama dulu. Ini barengan sih komputernya di kantor SIP tadi Mas Hanafi. Ya. Ya, terima kasih Mbak Resta atas waktunya. Tadi sudah mendengar ya proses kreatif ataupun proses ya lika-liku Mas Hanafi dalam menerbitkan buku ini, dan saya tahu Mas Hanafi ini dari beberapa surat kabar yang memuat puisinya Mas Hanafi. Dan langsung saja ini karena waktu sudah semakin malam, acara peluncuran kita sederhana saja dan yang penting nanti tetap bisa bermakna. Jadi buku ini ya, buku Mas Hanafi ini secara resmi pada hari Sabtu ini tanggal 18 September sudah resmi beredar di pasaran, dan saya ucapkan selamat kepada Mas Hanafi. Semoga buku ini bisa bisa menginspirasi ataupun bisa nanti disukai oleh banyak pembaca dan semoga bestseller. Mungkin itu saja Mbak Resta ya. Ini semoga doa ini bisa diaminkan oleh teman-teman yang ada di sini semua ya, Bu, untuk kesuksesan bukunya Mas Hanafi. Amin. Mbak Resta. Terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mas Hanafi atas terbitnya buku kumpulan puisi Akar Hening di Kota Kering. Dan untuk Bapak Ibu maupun teman-teman di sini dan juga teman-teman di luar Zoom ini, bagi yang akan memesan buku ini mungkin nanti bisa menghubungi pihak SIP Publishing, nanti bisa dibantu oleh Pak Indra dan juga Mas Pandu mungkin ya, bagi Bapak Ibu yang ingin order atau memesan buku ini. Karena tadi sudah sedikit dikasih tahu isi dari buku ini oleh Mas Hanafi, dan mungkin nanti selanjutnya kita akan bahas atau kita akan bedah lebih dalam oleh pembedah selanjutnya nih. Karena acara selanjutnya setelah peluncuran adalah acara diskusi dan juga bedah buku yang akan dibawakan oleh Mas Ahmad Sultani. Oke. Assalamualaikum Mas Ahmad Sultani, apakah sudah masuk di room Zoom? Halo? Oke, sepertinya masih dalam proses connecting gitu ya. Jadi akan sedikit saya kupas sedikit CV-nya. Mas Ahmad Sultan ini merupakan lulusan S1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta S1 dan S3, S2 dan S3 untuk Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di UNS Surakarta dari tahun 2020 sampai sekarang. Nah, Mas Ahmad Sultan ini juga merupakan dosen Prodi DKV di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia dan penulisan kreatif. Nah, Mas Ahmad Sultan ini juga aktif menulis di jurnal nasional terakreditasi dan juga menjadi salah satu penggerak komunitas penyair Institut Purwokerto. Selain itu, Mas Ahmad Sultan ini juga aktif melakukan penelitian di bidang bahasa, sastra, dan budaya. Dan tulisannya telah terbit di berbagai media massa, baik yang online maupun offline, diantaranya di Republika, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, Radar Banyumas, Harian Rakyat Sulawesi Tenggara, Birawa, Kumparan, Magelang Express, dan lain sebagainya. Dan buku puisi anak ciptaan dari Mas Ahmad Sultan ini yang berjudul Dongeng Pohon Pisang, terbit di tahun 2019, merupakan buku pertamanya dan akan baru terbit nih, buku bertajuk Selepas Musim Menjauh di tahun 2021 ini bareng sama Mas Hanafi.
Oke, langsung aja kita sambut bersama-sama pembedah buku malam hari ini, Mas Ahmad Sultani. Selamat malam, Mas Ahmad Sultani. Selamat Aduh, kayaknya suaranya putus-putus ya, atau malam, Mbak. Oke, maaf Mas, kayaknya suaranya putus-putus atau mungkin suara saya yang putus-putus ya. Kalau suara Mbak Resma itu jelas, suaranya Mas Sultan itu yang nggak ada, putus-putus. Iya, mungkin Mas Ahmad Sultani bisa didekatkan lagi mikrofonnya supaya lebih jelas suaranya. Mungkin ada sedikit terkendala koneksi mungkin ya, atau sinyal. Halo, Mbak Resta. Halo, iya Mas, udah jelas. Masuk nggak? Masuk sudah. Alhamdulillah, selamat. Oke Mas, gimana kabarnya nih malam hari ini? Baik, alhamdulillah, sehat. Ya Mas. Aktivitasnya apa nih Mas? Lagi pandemi kayak gini? Ngajar. Studi. Kebetulan sedang menyusun disertasi dan mengajar saja sih, mengajar, meneliti, mengabdi, itu rutinitas yang biasa dilakukan. Oke, rutinitas Pak dosen ya, karena sebagai tenaga pendidik gitu ya. Oke Ya. Mas, langsung aja nih mungkin tadi kan bukunya Mas Hanafi ini udah resmi di launching gitu ya. Buku yang berjudul Kumpulan Puisi Akar Hening di Kota Kering. Nah, malam ini Mas Ahmad Sultan ini akan membedah buku dari Mas Hanafi ini. Kayak mungkin langsung aja ya Mas, waktu dan tempat saya persilakan. Siap. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Indra Devandra selaku CEO SIP Publishing, Mas Hanafi selaku penulis buku Akar Hening di Kota Kering, teman-teman para peserta diskusi malam hari ini yang saya hormati. Saya lihat ini pesertanya luar biasa, ada 50-an peserta, ada Kang Wanto, Kang Gustaf juga, ini para guru saya yang juga hadir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mas Hanafi dan Mas Indra, untuk memberikan pembacaan. Nah, sebetulnya bukan membedah ya, tapi lebih memberikan pembacaan ataupun memantik di forum ini. Dan saya yakin teman-teman yang sudah membaca dan memang harus membaca buku karya Mas Hanafi ini, syukur-syukur sudah membacanya, agar nanti diskusi kita pada malam hari ini semakin hangat begitu ya, semakin ada diskusi yang hidup di malam hari ini. Meski malam minggu, teman-teman banyak kegiatan, saya yakin karena acaranya yang dibedah itu adalah buku puisinya Mas Hanafi, sehingga menyempatkan untuk hadir pada acara malam hari ini. Kalau saya sendiri untuk malam minggu itu tidak banyak acara, biasanya di rumah saja. Dan ketika saya dihubungi oleh Mas Indra untuk membedah buku karya Mas Hanafi ini, maka saya langsung berkenan ya, langsung oke, Mas Indra, akan saya coba begitu. Dan mohon maaf nih Mas Indra, Mas Hanafi, mungkin nanti pembacaannya saya tidak terlalu banyak, nanti teman-teman yang lain saja yang saling melengkapi, intinya mungkin nanti sebatas sebagai pemantik diskusi saja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih juga untuk Mbak Moderator. Sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Hanafi yang telah melahirkan karya, saya sebut ini sebagai karya pemikiran ya, karena puisi-puisi Mas
Hanafi di dalam Akar Hening di Kota Kering ini nampaknya tidak hanya bentuk puisi, tetapi lebih kepada pemikiran-pemikiran Mas Hanafi khususnya tentang kota. Ya, kita nanti akan membicarakan itu. Memang menulis puisi itu adalah proses yang panjang, menguras banyak energi, pikiran, tenaga, waktu juga, tetapi saya cukup salut untuk Mas Hanafi yang dalam buku ini ada 60-an puisi. Saya kira bukan pekerjaan yang mudah. Untuk menulis sebuah puisi mungkin kalau misalnya tadi dikatakan oleh Mas Hanafi, dia percaya pada spontanitas, misalnya 1-2 menit itu jadi menjadi sebuah puisi, itu suatu keberuntungan menurut saya. Tapi saya yakin keberuntungan itu tidak datang berkali-kali. Karena kalau dalam praktiknya, pengalaman saya sendiri, ketika menulis puisi itu prosesnya panjang. Oke, kita punya ide. Tetapi dari ide itu kadang-kadang ketika akan dituangkan itu malah lari kemana begitu ya. Inspirasi sudah ada. Ketika kita akan menuliskannya dalam sebuah puisi, nampaknya baru menulis judul itu sudah mentok, nggak bisa dilanjutkan lagi. Nah, saya kira hal-hal yang semacam ini bagi si penyair itu adalah tantangan yang berat, dan inilah yang menjadikan puisi itu sesuatu yang jernih untuk membaca keadaan, peristiwa, ya, karena ditulisnya itu tidak dengan sembarangan bahasa, tidak dengan sembarang format, yang sekalipun format puisi ya seperti itu saja. Tapi saya yakin kepuasan-kepuasan yang didapat oleh si penyair ketika menulis sebuah puisi itu akan terus berproses. Oke, Mas Hanafi menulis sebuah puisi misalnya, 1 buah puisi. Tetapi nanti dibaca beberapa hari kemudian, 1 minggu kemudian, akan berpikir ulang. Oh, ternyata ini puisinya belum oke nih. Saya harus ubah lagi puisinya. Begitu seterusnya. Jadi saya katakan menulis puisi itu prosesnya panjang dan menguras energi, menguras waktu, tenaga begitu. Maka ini kerja intelektual dari Mas Hanafi. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Nah, baik, barangkali kita akan mulai untuk memasuki pembahasan. Saya ingin membacanya dari judul dulu. Judulnya itu adalah Akar Hening di Kota Kering. Kalau akar kita maknai sebagai sumber, hening itu kita maknai sebagai kedamaian, maka rasa-rasanya kita akan pesimis untuk mendapatkan sumber kedamaian dari sebuah kota. Apalagi dikatakan oleh Hanafi dalam judulnya, mencari sumber kedamaian di kota yang kering. Kering itu artinya sudah menandakan tidak sesuatu yang layu, sesuatu yang tidak menarik, sesuatu yang mungkin sebentar lagi akan mati. Ya, saya kira inilah pesan yang menjadi pintu gerbang dalam membaca puisi karya-karya Hanafi ini. Kita diminta atau diajak untuk merefleksikan, merenungi, khususnya kota-kota yang menjadi subjek maupun objek dalam puisi-puisi karya Hanafi ini. Kalau teman-teman perhatikan dalam sampul buku karya Hanafi ini, di situ ada nampaknya ada gambar sampul, gambar kapal begitu ya, perahu yang di dalamnya itu mengangkut kota dengan kehidupannya itu. Kemudian di atasnya ada tulisan sel yang berarti menjual begitu ya. Ini sebuah simbol yang pesannya saya kira salah satunya adalah menjual kota, atau lebih tepatnya itu bukan kota secara fisik ya, tetapi menjual kehidupan kota itu sendiri. Manusia-manusianya, peradaban-peradabannya yang digambarkan dalam begitu cantik dalam sampul Akar Hening di Kota Kering. Saya kira ini menjadi daya tarik tersendiri ya. Baru membaca sampulnya saja, baru melihat sampulnya, pembaca sudah diajak untuk menangkap pesan dari sampul buku ini. Pesan yang begitu estetik dan puitis. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah menyinggung tentang judul. Jadi kalau kita membaca puisi-puisi karya Hanafi ini, nampaknya ada gejala urbanisme begitu ya. Gejala urbanisme bahwa si penyair ini dahulunya yang berasal dari wilayah rural, wilayah desa, yang kemudian mengalami kehidupan kota yang ketika dialami atau ketika dijalani
Kok berhenti? Si penyair yang pernah mengalami dunia desa nampaknya seperti berlawanan begitu ya, rural dengan urban. Karena itu ketika Mas Hanafi fokus menulis puisi-puisi tentang kota ini, di dalamnya kita akan mendapati banyak diksi-diksi yang menghadirkan kesendirian, menghadirkan keterasingan, menghadirkan kecemasan. Saya kira diksi-diksi ini juga diulang-ulang oleh si penyair dalam puisi-puisinya. Nah, sesuatu atau diksi yang diulang-ulang dalam sebuah puisi itu bukan berarti penyair itu tidak punya kosakata yang lain. Itu menandakan bahwa sesuatu itulah, pesan itulah, diksi-diksinya itulah yang diulang-ulang itu penguatan bagi pesan dalam puisi-puisi dalam puisi Hanafi ini khususnya. Itu saya kira hal selanjutnya yang bisa dibaca atau mungkin secara umum yang bisa dibaca itu dua hal itu, gejala urbanisme dan mungkin ada romantisme tentang desa, sehingga kemudian ketika si penyair merasakan kehidupan desa ada sesuatu yang berbeda dan keterasingan begitu, kesendirian, kemudian kecemasan puisi. Nah, namun nampaknya kota sebagai harapan, katanya itu sebagai harapan benderang bagi kehidupan, khususnya bagi masyarakat desa, kota itu masih menjadi imajinasi sebagai sesuatu yang bisa memberikan kesejahteraan, baik itu kesejahteraan secara ekonomi, secara politik, secara sosial, gitu ya. Ini masih tumbuh imajinasi itu di masyarakat desa. Padahal kalau kita tahu, kota itu yang sekalipun diimajinasikan ataupun diharapkan oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang menghadirkan kehidupan yang baru, nampaknya hal itu sebagai sebuah hal yang keliru. Karena kita tahu masalah sosial dari kota itu justru malah semakin besar dibandingkan desa. Kemudian itu baru sosial ya, masalah kebudayaan, masalah politik, ya itu saya kira lebih ruwet ya urusan-urusan atau masalah-masalah tentang itu timbulnya itu di kota, bukan malah di desa. Nah, tetapi ironinya itu tadi, masyarakat desa itu masih mengimajinasikan, imajinasi orang-orang desa itu masih diaktifkan tentang bahwa kota itu masa depan yang terang benderang, kota itu menghadirkan kesejahteraan dalam berbagai hal dan semacamnya itu. Saya menangkap puisi-puisi Mas Hanafi ini sebagai refleksi tentang imajinasi orang desa itu, bahwa kota itu tidak seperti yang diimajinasikan oleh sebagian orang desa, orang-orang dari kampung, tapi ternyata kota itu justru sebaliknya. Dan sekalipun banyak orang yang kemudian merantau ke kota, kemudian merasakan ketidakberuntungannya hidup di kota, lalu pulang lagi di desa, tetapi hal yang semacam ini belum menjadi pembelajaran cukup bagi orang-orang kita. Bagaimana imajinasi tentang kota itu masih terus mereka berdayakan, terus mereka jaga. Nah, lewat puisi-puisinya Mas Hanafi itu mencoba untuk merefleksikan, dan potret yang dihadirkan oleh Mas Hanafi ini di dalam puisi-puisinya, khususnya potret tentang kota, berbagai peristiwa yang dipotret oleh Mas Hanafi, itu merupakan potret yang jernih menurut saya. Jadi potret yang jernih, potret yang bening, dengan bahasa yang tidak terlalu menggebu-gebu tetapi bertenaga. Sehingga kalau teman-teman membaca, bahasa yang dihadirkan oleh Mas Hanafi melalui puisi-puisinya itu tidak rumit tetapi indah dan menenteramkan sekaligus mencemaskan ya. Karena diksi-diksinya itu menghadirkan diksi-diksi yang kelihatannya itu diksi-diksi yang biasa, tetapi dibubuhi dengan simbol-simbol, dengan metafor, personifikasi, sehingga bahasa yang sederhana itu menjadi hidup. Untuk apa?
untuk menyampaikan pesan ataupun refleksi, renungan yang renungan itu ditujukan untuk kehidupan kota itu sendiri. Nah, itu saya tangkap seperti itu. Nah, penyair mengajak merefleksikan proses maupun capaian dari peradaban kota. Jadi dalam puisi-puisinya Mas Hanafi ini mencoba untuk memotret memotret proses maupun capaian dari peradaban tentang kota. Lalu saya lihat Mas penyair ini, Mas Hanafi, adalah peneliti yang jeli. Jadi ketika menulis puisi itu, peristiwa yang dia catat, yang dia amati itu tidak langsung serta-merta bisa langsung dituliskan dalam sebuah puisi. Tapi oleh si Hanafi perlu diendapkan dulu, perlu dipikirkan dulu, sehingga kesannya bahwa puisi-puisi Mas Hanafi ini ada kesan pemikiran begitu ya. Ada modelnya itu ketika kita menangkap pesannya itu seperti pemikiran. Ya, pemikiran untuk kita tangkap bagaimana memikirkan tentang kota ini. Oke, kemudian berkaitan dengan peradaban kota tadi, peradaban yang muram, kemudian kota-kota yang dihadirkan dalam puisi Mas Hanafi. Teman-teman mungkin ada yang menghitung berapa diksi kota yang digunakan oleh Mas Hanafi. Saya kira banyak jumlahnya ya. Dan itu bukan sesuatu yang menjemukan sebetulnya. Memang, tapi seperti yang saya katakan, kota dalam puisi-puisi Mas Hanafi ini sebagai subjek maupun sebagai objek, itu bukanlah kota yang merujuk pada kota A, kota B, khususnya yang di wilayah Indonesia, tapi kota sebagai sesuatu yang umum, sesuatu yang universal. Sehingga siapapun yang membaca puisi-puisi Mas Hanafi yang berasal dari misalnya geografis kota mana di Indonesia maupun di luar Indonesia, itu dapat suasana yang ditangkap itu masih bisa diterima dengan baik ya, pesan-pesannya. Suasana yang dibangun ya dalam puisi-puisi Mas Hanafi ini masih bisa diterima dengan baik. Nah, di awal juga saya katakan Mas Hanafi ini mengalami gejala urbanisme karena Mas Hanafi ini pernah atau mungkin kehidupannya lebih lama di desa, kemudian merasakan kehidupan di kota, dan dalam imajinasi ataupun bayangan kita semua, desa itu identik dengan sesuatu yang di dalamnya itu ada kehidupan yang selaras, kehidupan yang harmonis ya. Kemudian kehidupan yang menenteramkan, mendamaikan ya. Kalau kita hitung misalnya jalanan di kampung, berapa sih jumlah kendaraan yang lewat depan rumah kita, yang kalau teman-teman yang dari kampung bisa dicatat itu dalam sehari berapa, mungkin masih bisa kita hitung ya, paling-paling 1-2 motor, mobil, truk. Sehingga kebisingan kalau kita temukan atau kalau kita cari, kita rasakan di desa itu rasanya tidak kita temukan ya, kecuali kalau kita ke kota tadi, kebisingan itu justru malah semakin muncul begitu. Nah, itu catatan yang berikutnya. Jadi Mas Hanafi yang bagian dari masyarakat desa ini mengalami keselarasan hidup tadi, kehidupan yang harmonis. Sehingga ketika Mas Hanafi merasakan kehidupan kota yang berbeda, tadi saya katakan sebagai sesuatu yang timpang atau mungkin bahkan berlawanan, maka ini yang paling saya kira memantik Mas Hanafi untuk menulis puisi-puisi yang ada di buku Akar Hening di Kota Kering. Mungkin kalau Mas Hanafi tidak ke kota, ya, tidak merasakan kehidupan kota yang asing, yang cemas, yang penuh dengan kesendirian, ya, mungkin dalam bayangan saya begitu ya, Mas Hanafi tidak melahirkan puisi-puisi ini. Tetapi sekali lagi, karena saya katakan Mas Hanafi ini sebagai peneliti yang jeli, dia bisa memantau, dia bisa melihat, bisa bisa meneliti keadaan tentang kota dari luar. Ya, sekalipun Mas Hanafi tidak langsung terjun ke kota, mengalami kota, tapi dia bisa mempelajarinya dari luar itu tadi. Itu. Kemudian
apa yang ditulis oleh Mas Hanafi, saya kira menampilkan fenomena-fenomena sosial budaya kehidupan kota, ya, kehidupan kota. Kemudian yang tidak kalah penting itu sebetulnya tentang eksistensi manusia itu sendiri. Ya, apa yang ditulis oleh Mas Hanafi ini merefleksikan bagaimana keberadaan manusia, ya, keberadaan manusia khususnya orang-orang kota itu mau apa mereka, mau kemana mereka, masa depan seperti apa yang diimajinasikan oleh orang-orang kota dengan kesan-kesan yang ditampilkan oleh Mas Hanafi antara lain kesendirian, keterasingan, kecemasan, ya itu mau dibawa kemana gitu ya. Sehingga refleksinya itu apa yang dipotret oleh Mas Hanafi menurut saya ya, imajinasinya itu bukan apa ya, potretnya itu bukan potret tentang kota secara fisik, tetapi justru malah kota secara apa, lahiriahnya begitu ya, secara lahiriahnya, secara jiwanya, secara mentalnya itu yang dipotret sebetulnya sih. Dan ini saya kira potret-potret tentang kota dari segi lahiriahnya, dari segi apa ya, batinnya begitu ya, batinnya, bukan dari segi fisiknya, batinnya, mentalnya gitu ya. Itu saya kira menjadi keberhasilan Mas Hanafi dalam puisi-puisi di Akar Hening di Kota Kering. Karena tidak semua penyair bisa memotret dengan berhasil, dengan jernih, dengan bening, fenomena ataupun peristiwa sosial budaya tentang kota dari segi batinnya tadi bisa dituliskan, bisa disampaikan dengan baik kepada pembaca melalui puisi-puisinya itu. Saya kira ini menjadi kekuatan puisi dari Mas Hanafi, bagaimana dia memotret kota dari segi batinnya itu ya. Nah, kemudian menurut saya Mas Hanafi ini mengetahui bagaimana keberhasilannya dan ketidakberhasilannya. Maka ketika Mas Hanafi mengetahui keberhasilannya dalam menulis puisi itu lebih memainkan apa, keberhasilannya memainkan tentang kesendirian, keterasingan, kecemasan, sehingga hal itulah yang diolah ya dalam banyak puisinya, sekalipun mirip-mirip begitu ya dari segi tema ya, dari segi apa yang ingin disampaikan kepada pembaca, tetapi pengemasannya itu berbeda ya, karena itu tadi keunggulan maupun keberhasilan Mas Hanafi dalam memotret tentang kota diolah begitu baik dalam memunculkan apa yang saya katakan tadi, kesendirian, keterasingan, kecemasan dari kehidupan kota itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Nanti teman-teman yang menambahkan, saya kira lebih kita lebarkan diskusi kita malam hari ini melalui tanya jawab, dan mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan. Saya kira itu kalau di keterangan di ucapan terima kasih ini, Mas Hanafi menyebut nama Mbak Hanifah dan Raidu Basa. Nah, itu kawan lama saya dan mungkin adiknya ya Mas Hanafi ya, adiknya Mbak Hanifah ya, atau bukan? Karena di sini sebutnya kakak gitu ya. Iya. Adiknya? Adiknya saya. Adik kandung? Adik kandung. Wah, luar biasa, ini berarti memang keluarga seniman begitu ya. Saya mengenal Mbak Hanifah, Mas Raidu Basa dengan baik. Dulu ketika di Jogja sering bertemu dengan Mas Raidu dalam beberapa kesempatan, dan puji syukur dalam kesempatan itu Mas Hanafi. Saya kira itu Ibu Bapak, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mas Hanafi sekali lagi selamat telah merampungkan puisi-puisi dalam Akar Hening di Kota Kering. Matur nuwun Mbak moderator dan semuanya. Baik, terima kasih untuk Mas Ahmad Sultoni yang sudah berkenan untuk membedah buku kumpulan puisi dari Mas Hanafi ini. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu bersama tentunya, karena tadi ada beberapa yang nge-DM saya, Kak boleh nggak nanti saya langsung tanya aja gitu. Oh iya, saya bilang nanti akan ada sesi diskusinya. Berarti kan udah ditunggu-tunggu nih sesi yang selanjutnya ini, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab
atas buku hening di kota kering, akar hening di kota kering ini. Oke, langsung aja. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu tentang rules untuk sesi tanya jawab dan diskusi ini. Silakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di room Zoom ini, bagi yang ingin bertanya ataupun berkomentar atau maupun memberikan saran atau masukan, silakan boleh untuk mengetikkan nama saya ataupun raise hand, angkat tangan, berikan stiker angkat tangan ataupun tuliskan nama, tuliskan kata saya. Nah, selanjutnya nanti akan saya panggil namanya, dan setelah saya panggil dipersilakan untuk menyebutkan nama dan instansi. Dan selanjutnya silakan untuk bertanya baik ke Mas Ahmad Sultoni maupun Mas Hanafi. Begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman? Oke, langsung aja nih, kayaknya Mas Hanafi sama Mas Ahmad Sultoni juga udah siap ya untuk menerima berbagai komentar dan pertanyaan dari teman-teman di sini nih. Oke, lanjut. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab, santai aja ya ini ya. Yang pertama dari ini, Nur Aziz dari Sidoarjo. Silakan untuk mengaktifkan mikrofon dan juga kameranya mungkin kalau bisa. Baik, terima kasih Mbak Resta. Saya bisa didengar ya suaranya. Bisa didengar, Mbak? Bisa, Pak. Oh ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang pertama, saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Hanafi. Di situ beberapa puisi yang dicoba dibaca tadi atau satu puisi tadi itu ada unsur banyak aku liriknya ya. Jadi penggunaan kata aku itu sering digunakan dalam puisinya. Kemudian pada saat proses kreatif itu muncul seperti kegelisahan. Itu saya teringat ada pendapat dari M. Ludwig dari Universitas Kentucky itu bahwasanya penyair atau itu condong untuk mengalami depresi secara sebelum melahirkan kreativitas. Nah, pandangan itu apakah juga terjadi pada diri Mas Hanafi dalam kegelisahan, depresi, proses kreativitas yang semacam itu melahirkannya puisi Akar Hening ini, dan kenapa memilih unsur aku lirik yang ditonjolkan di dalam puisi. Kemudian yang terakhir untuk Pak Sultoni atau Mas Sultoni, tadi saya simak beberapa hal tentang komentar terhadap kumpulan puisi ini dari unsur-unsur baiknya saja dari puisi Pak Hanafi itu. Jadi belum muncul atau kendala atau hal-hal yang mungkin sisi lemahnya dari karya puisi ini ditinjau dari konsepsi sastra ataupun proses kreatif puisi, dan itu nanti mungkin bisa dimunculkan Pak Sultoni. Tadi kalau membahas kota ini seperti kok mencekam ya, padahal kehidupan di kota ini ya tidak mencekam, justru malah menantang untuk lebih ada keheningan juga di kota. Saya beraktivitas di Surabaya dan itu saya rasakan di kota Surabaya juga memberikan makna-makna suasana desa saya hadirkan juga bisa. Jadi semacam ada kecemasan dari modernitas seolah-olah seperti itu. Jadi demikian, mungkin mudah-mudahan bisa langsung nanti ditanggapi. Begitu saja Mbak Resta, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Aziz. Boleh langsung dijawab sama Mas Hanafi sama Mas Sultoni, boleh? Silakan, siapa dulu? Gantian. Saya dulu, Pak Resta atau Mas Sultoni. Oke, siap. Silakan duluan.
Ya, ya, terima kasih Pak Nur Aziz atas pertanyaannya. Tadi apa yang saya sampaikan katanya masih hal-hal yang baik gitu ya dari puisi-puisinya. Nah, karena ini saya membedah tadi ya, maka saya mencoba untuk mengurai begitu ya benang merah dari buku Akar Hening di Kota Kering. Ya, itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Tetapi kalau berkaitan dengan pertanyaan Pak Nur Aziz, sisi kelemahannya apa? Saya kira nanti pembaca bisa menemukan sendiri. Namun saya sebagai pembaca, karena apa ya? Karena penggarapannya ini fokusnya ke wilayah kota, ya, kemudian mungkin saja rentang waktu yang dibahas, ya, rentang waktunya untuk membahas dengan objek yang sama, sehingga memunculkan banyak diksi-diksi yang sama, ya, diksi-diksi yang sama yang kalau pembaca membaca nanti kesannya itu dari si penulis itu tidak ada stok diksi yang lain, ya, kata-kata yang lain. Nah, sehingga dalam suatu waktu bisa memunculkan kejenuhan ketika membaca puisi-puisi Mas Hanafi karena ada tema yang hampir sama, sesuatu yang dipotret itu sama, diksi-diksi yang dipakai itu, yang dimuncul itu ada yang sama ataupun mirip, sehingga di satu pembacaan nanti bisa memunculkan kejemuan begitu ya ketika membaca puisi-puisi Mas Hanafi ini. Saya kira itu Pak Nur Aziz, ya, bisa menjadi kejemuan tersendiri ya ketika membaca puisi Mas Hanafi ini dengan apa yang saya sebutkan tadi. Itu Pak Nur. Nanti bisa ditambahkan Mas Hanafi. Terima kasih. Saya ya, Mbak. Tadi ada dari Pak Nur Aziz menanyakan tentang penelitian di Kentucky ya. Apakah Mas Hanafi mungkin bisa dikerasin lagi suaranya karena kecil suaranya. keras ya? Iya, Sekarang udah keras nggak? better. Udah. Ya mengenai Kecil banget. kecil ya? Udah keras sekarang? Terdengar nggak? Udah kok Mas, udah Mas, udah. Ya, apakah penulis sebelum menulis dia mengalami depresi? Kalau dalam kasus saya ya, ketika saya kan sebelum pergi misalnya ke kota, saya punya bayangan kan tentang kota, bahwa kota mungkin tempat yang nyaman, tempat yang tenang, tempat yang hening, barangkali begitu. Tapi kan ketika saya sampai, faktanya nggak begitu. Ya, tadi Pak Nur Aziz mengatakan tinggal di Surabaya bisa menghadirkan suasana desa. Itu ketika tidak sendirian. Kan persoalannya adalah saya sendirian. Saya sendirian, tidak kenal siapapun. Tentu saja saya depresi. Saya ingin menulis tapi nggak bisa. Jadi kegiatan saya di kota adalah mencari perpustakaan. Setiap hari saya ke perpustakaan. Saya tinggal waktu itu di Jogja, ada perpustakaan Canisius. Dia perpustakaan milik asrama mahasiswa teologi yang kuliah di Sanata Dharma gitu. Saya setiap hari pergi ke perpustakaan itu untuk membaca buku. Karena saya depresi, saya mau nulis nggak bisa. Jadi cara saya adalah saya mencari pemikiran, bahan pikiran agar supaya saya tidak mengalami stres gitu. Karena saya sendirian. Ya kalau orang lain hidup di kota nyaman, tenang, dan seterusnya, ya itu kan karena bareng-bareng dengan teman gitu, dengan kawan-kawan, tapi coba sendirian hidup di kota tanpa siapapun, kita hanya menghadapi kota dengan kepala kita sendiri. Bagaimana itu?
Saya kira itu semua orang akan mengalami keterasingan, semua orang akan mencari cara bagaimana agar supaya dia mungkin tidak gila gitu, dia tetap hidup, tetap waras. Ya pasti itu kan selalu diupayakan, kira-kira gitulah. Kalau bersama orang lain ya pasti semuanya menjadi enak, menjadi tenang, menjadi damai. Tapi kalau sendirian dimanapun, saya sebenarnya bukan cuma di kota ya. Kenapa saya tidak melakukan paradigma desa kota, karena saya bukan seorang sosiolog. Saya mencoba berkata jujur tentang kota, tentang pikiran saya, mengekspresikan bahasa pikiran saya, tapi saya nggak ada tendensi, nggak ada paradigma kayak sosiolog itu antara desa dan kota. Itu kan penafsiran Mas Ahmad Sultoni, tapi saya sebenarnya nggak ada tendensi seperti itu. Yang saya lakukan hanya ya menggambarkan keadaan, mengekspresikan pikiran saya. Kalau kemudian, dan saya berusaha dalam setiap puisi walaupun dia mirip-mirip, dia sebenarnya menurut saya sendiri dia punya nuansa yang lain sama sekali sebenarnya. Cuma saya kan kembalikan itu kepada pembaca puisi saya, karena saya nggak bisa memaksa pembaca untuk memahami saya. Itu kan terserah pembaca pikirannya bagaimana, merespon pikiran orang lain dalam ekspresi puisi itu seperti apa. Saya nggak bisa memaksa itu. Kira-kira begitu, Mbak. Mbak Presta. Iya. Jadi begitu Pak Andrew Aziz atas jawaban atas pertanyaan Bapak. Apakah sudah cukup terjawab? Ya, kesempatan untuk yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, lanjut. Sudah ada Mas Bowo yang raise hand. Silakan Mas Bowo untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Halo, Mas? Sudah masuk suaranya? Oke, sudah. Suaranya. Oke. Tidak saya nyalakan kameranya ya. Saya khawatir mengganggu kawan-kawan yang hadir di sini. Oke, silakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Bro Hanafi yang hari ini secara resmi kali ya istilahnya karyanya di launching, itu dirilis. Saya termasuk kepada kawan-kawan yang lain, ada Mas Sultoni, ada Mas Indra dan lain-lain. Izin saya mau berpendapat sedikit, mau menyampaikan selamat sebetulnya. Saya termasuk yang beruntung karena sudah membaca Akar Hening di Kota Kering ini, termasuk yang di awal, bahkan sebelum proses jadinya gitu, sebelum dia dicetak jadi buku. Termasuk beberapa karya kan memang sudah dipublikasi di media massa. Saya ingin mengatakan begini kepada Mas Hanafi dan kawan-kawan. Saya itu pernah membayangkan bahwa Hanafi ini seorang yang berambut gondrong, kemudian dia itu berpenampilan seperti halnya seorang gipsi gitu. Saya tidak, ketika saya pertama kali bertemu dengan dia, saya lupa ketemu pertama di mana. Itu kesan itu saya tangkap ketika saya membaca puisinya gitu. Tapi ketika saya bertemu ternyata kesan itu belum 180 derajat, mungkin masih 97,77 gitu. Masih jauh dari 180 derajat. Tapi
tapi sudah nyudut gitu. Pendapat saya tentang karya Hanafi ini sebetulnya dalam sambil menanggapi yang Mas Sultoni tadi ya, dalam puisi-puisi yang muncul mungkin 5-10 tahun terakhir, terutama di lingkup Purwokerto yang iklim sastranya itu sangat dekat, sangat sulit dipisahkan dari kampus-kampus yang ada di Purwokerto, terutama Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan sekarang UIN, ada masanya sebelumnya IAIN Purwokerto, atau bahkan sebelum itu ketika dia masih bernama Stein gitu. Yang ditawarkan oleh Hanafi ini adalah sesuatu yang dalam tanda petik hari ini suara yang baru. Itu kalau dibaca dalam kacamata yang agak sempit tadi. Kalau dibaca dengan kacamata yang agak lebar, yang diomongkan Hanafi, yang dimunculkan Hanafi, tentu sama sekali bukan hal yang baru. Tadi sudah disinggung Mas Sultoni bahwa gaya-gaya si penyair Hanafi ini kan mau sok eksistensialis gitu, mau sok pemikiran gitu. Ngomong saya agak kayak gini nggak apa-apa ya, karena saya sudah akrab dengan Hanafi, jadi kalau ngobrol enak saja gitu. Kalau ini terlihat, kata-kata saya terlihat agak gimana, jangan diartikan, jangan dikonotasikan negatif itu. Kata-kata saya ini kepada Hanafi sopan-sopan saja gitu. Jadi gitu, saya melihatnya Hanafi ini muncul dengan akan menjadi wajah baru di sastra di lingkup Banyumas Raya terutama. Tentu harapannya nanti bisa lebih lebar ke jauh, ke mungkin nasional gitu. Kalau karya-karyanya sudah masuk ke media nasional. Tentu catatannya tadi sudah disampaikan. Saya termasuk yang sudah menyampaikan bahwa kekurangan dari apa yang puisi-puisi Hanafi sudah disebutkan oleh Mas Sultoni tadi. Salah satunya adalah diksi, masalah diksi. Hanafi ini, dia itu kalau dia disebut pengamat yang baik, saya malah mencurigai sebaliknya. Pengamatan Hanafi ini maksudnya baik dari yang sudut pandang yang dipilih Sultoni tadi. Saya malah menduga Hanafi ini sengaja mengabaikan, kalau kita ngomong riset, kalau kita ngomong mengamati, itu biasanya kan hal-hal detail, data itu terkumpul dengan baik sebelum terseleksi, kemudian dia jadi diksi terpilih gitu. Bisa jadi Hanafi itu jauh terlalu selektif gitu. Dia itu menggunakan, kalau dihitung kata-kata dalam puisinya yang 64 itu, kalau di jumlah satu kata digunakan berapa kali, kemudian ada format, dia itu punya kecenderungan menggunakan kata kerja mental, kata-kata berimbuhan, kata benda juga yang kata kerjanya yang abstrak, kata bendanya yang mental gitu. Suka berkata-kata imbuhan. Sebetulnya kesan itu membuat puisinya menjadi sangat berat gitu. Selain konotasi, selain metafor yang berlapis. Saya menyampaikan ini secara langsung kepada Hanafi. Saya tidak tahu Hanafi punya, apakah itu adalah strategi dia. Saya tidak bisa membuat klaim yang mutlak ya. Saya tidak tahu apakah itu strategi Hanafi untuk menyampaikan pesan dengan cara seperti itu, dengan teknik yang berlapis-lapis, tapi bukan
bukan lapis metaforanya yang berlapis, itu bukan alegori yang bulat, dan itu diulang-ulang. Jadi ada kemungkinan itu sengaja dilakukan, sengaja untuk dia ingin menyampaikan sesuatu dengan cara yang rumit. Yang menjadi pertanyaan tadi yang disebut oleh pertanyaan dari Pak Sidoarjo, lupa nun sewu namanya, justru yang dimaksud kefrustasian itu, nggih Pak Aziz nun sewu, kefrustasian itu adalah keadaan batin emosional orang sebelum menulis. Semua orang mengalami itu kalau nulis, saya yakin. Kalau orang tidak punya suasana batin seperti itu, dia tidak akan nulis. Kalau dia nulis, tulisannya tidak tahu hasilnya seperti apa. Ini kalau pakai paradigma yang agak lama. Itu saya hanya pengen berkomentar gitu. Mungkin perlu ditanggapi oleh Hanafi itu. Saya pengen bertanya gini. Apakah Hanafi ini kalau diberi kesempatan untuk ada kesempatan untuk mencetak ini ulang, baik dengan penerbit yang sama atau penerbit berbeda, atau membuat, apakah Hanafi ini diberi kesempatan memperbaiki karya yang ini atau membuat karya yang baru? Itu yang satu. Kemudian pertanyaannya untuk Mas Sultoni, tadi saya pengen juga dengar komentar jenengan. Bisakah jenengan memberi gambaran di mana posisi Hanafi kalau dia dibaca dalam peta sastra di Banyumas seperti itu, Banyumas Raya, paling tidak seperti itu, supaya ini nanti ya seperti itu saja. Terima kasih. Mohon maaf nanti kalau saya nggak bisa sampai selesai, karena jaringannya juga tidak sebaik yang dibayangkan. Terima kasih kepada Mas Hanafi, sekali lagi selamat. Selamat malam untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Bowo atas komentar dan juga pertanyaannya. Boleh langsung dijawab? Silakan Mas. Oke. Ya Bowo itu sahabat saya ya. Sebelum buku ini terbit, dia masih sangat kasar sekali. Saya sering mengajak dia diskusi dengan Bowo. Saya merasa saya bertemu sahabat yang sebelumnya saya nggak kenal, dan dia usianya jauh dari saya. Tapi karena dia orang yang mengamati penulis-penulis yang menulis di media massa, terutama media massa di Banyumas. Dia orang yang mengamati orang-orang yang menulis di situ. Suatu hari saya menawarkan buku kepada Mas Bowo, dan dia bersedia membeli buku yang saya tawarkan. Dan akhirnya kita ketemu, dan sejak itulah kita jadi sering nongkrong ngopi bareng gitu, dan sambil diskusi ngalor ngidul berjam-jam gitu, tentang apa saja. Nah, saya memang pernah menyinggung tentang buku saya, karena sebelumnya saya nggak pede dengan tulisan saya. Saya bilang ke dia bahwa mungkin ini adalah satu tulisan yang saya anggap tulisan yang kurang berhasil pada awalnya ketika dia masih kacau gitu. Saya bilang ke Bowo, terus Bowo mengatakan ya sudah, terbitkan saja. Kalau kamu merasa dia perlu diperbaiki, ya nanti kamu perbaiki aja gitu. Tapi saya memikirkan bahwa saya memikirkan panjang sekali ketika itu, dan dalam hari-hari saya betul-betul sangat bingung sebenarnya harus saya apakan ini puisi saya. Sampai akhirnya saya obrak-abrik, saya buang sana sini, saya tambah, saya potong, dan seterusnya, saya ubah bentuknya sampai saya merasa cukup. Ketika saya merasa cukup, ya sudah, saya kirim ke penerbit, dan saya anggap dia sebagai buku yang
yang saya rasa sudah cukup. Kalau kemudian diterbit ulang ya paling ada penambahan beberapa puisi yang saya kira relevan masuk saja. Tapi ketika dirubah lagi mungkin ya kemungkinan itu cukup kecil. Ya saya sebenarnya masih punya endapan bayangan tentang kota, tapi saya mungkin akan menggarapnya dengan cara yang lain sama sekali. Bukan dengan cara ini lagi ya, tapi saya menggarapnya dengan cara yang lain dalam buku-buku yang selanjutnya mungkin. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, silakan Mas Sultani untuk menanggapi. Ya, terima kasih Mbak Resta. Nih, masih ada nggak ini Mas Bowo? Mas Bowo ini mungkin inisialnya Mufti Wibowo gitu ya. Senior saya. Dan beliau itu pengamat peta peta sastra di Banyumas yang telaten dan memang jeli. Saya kira tadi apa yang beliau sampaikan itu sebetulnya pesan langsung untuk Mas Hanafi ya. Berhubung tadi ada sedikit pertanyaan yang ditujukan untuk saya ya, akhirnya saya ikut berkomentar. Pertanyaannya tadi kalau diposisikan dalam peta sastra di Banyumas, ini dalam posisi yang bagaimana, Mas? Kekaryaan nih gitu ya, kekaryaan Mas Hanafi ini. Kalau berkaitan dengan peta, jujur saya nggak berani gitu, nggak berani memetakan siapapun dalam peta sastra di Banyumas, nanti dimarahi banyak orang gitu ya. Tetapi kalau melihat dari tema ya khususnya ya, tema yang digarap oleh Mas Hanafi ini, saya kira bukan tema yang pertama ya, bukan tema yang pertama, khususnya lagi untuk buku puisi ya yang digarap dalam bentuk puisi. Karena sebelumnya ada buku puisinya Mas Arief Hidayat itu ya, itu juga banyak memotret tentang itu, tentang eksistensial, kemudian berbicara juga tentang banyak memotret kehidupan kota begitu ya, seperti sehalnya yang digarap oleh Mas Hanafi. Sehingga kalau nggak salah dulu pernah ditulis juga dalam bentuk esai oleh Mas Bowo ini ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau menurut saya ya bukan sesuatu yang baru begitu ya, bukan sesuatu yang baru kalau dilihat dari temanya. Ya kalau dari temanya, tetapi kalau dari segi gaya mungkin agak berbeda ya dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Sekalipun sama-sama menuliskan tema bergaya eksistensial ya, kalau istilahnya Mas Bowo itu tadi shock eksistensial gitu ya. Tetapi kalau menurut saya warna sufistiknya itu dapat begitu ya. Di warna sufistiknya dalam menggarap tema tentang kota itu tadi dimunculkan dan barangkali itu melekat dalam kebanyakan puisi-puisi Mas Hanafi. Mungkin itu Mas Bowo. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Bowo atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Mas Hanafi dan juga Mas Ahmad Sultani. Lanjut kita masuk ke penanya yang ketiga dari Pak Wanto, sudah 4. Silakan Pak, nyalakan mikrofon dan juga kameranya. Udah ya? Ya, Mbak Resta. Oh iya, sudah. Ya. Selamat malam untuk teman-teman yang ada di sini. Yang berbahagia Mas Hanafi, yang ceria Mbak Resta, yang bijak Mas Sultani, yang keren Mas Indra, serta teman-teman semua ini yang lagi di Zoom ini. Tentu bersyukur sekali saya bisa hadir di sini dengan situasi yang mungkin berbeda dengan yang lain karena tidak bisa tatap muka. Alhamdulillah saya mengucapkan selamat dulu sama Mas Hanafi. Luar biasa Anda. Tepuk tangan untuk Mas Hanafi. Dan buku ini saya kira menarik tadi dari uraian-uraian Mas Tony atau Mas Sultani tadi. Dan juga beberapa masukan dari
Pak Abdul Aziz, terus Makfu, tadi yang ketahuan sembunyinya oleh Mas Sultoni ya. Jadi pergumulan semacam itu sudah disampaikan Mas Tony tadi. Memang ada, kalau istilah saya itu mungkin bukan terkagetkan, tapi sengaja mengagetkan diri ketika dari desa, kemudian di kota, lalu ternyata di kota yang orang bilang pada ramai pada ini, Mas Hanafi sendiri merasa kesepian. Nah, kesepiannya itu muncullah saja itu. Dari itu saya kira bisa dialami juga oleh teman-teman lain, bukan hanya penyair, tetapi seperti saya sendiri yang orang biasa, kemudian ke kota, menjumpai hal-hal baru itulah yang kemudian mungkin hanya karena saya tidak piawai menulis puisi, tidak menulis puisi itu. Nah, Mas Hanafi mencoba pergumulan batin itulah yang saya kira dimunculkan dalam tulisan-tulisannya. Kelihatannya memang sepi ya, tapi sebenarnya bergemuruh sekali, luar biasa itu. Bagaimana dia kerinduannya terhadap kampungnya juga ada, kemudian kekagetannya terhadap kota-kota dan seterusnya. Saya sependapat dengan Mas Sultoni yang tadi menjelentrehkan cukup lumayan gamblang, dan saya merasakan itu kalau saya membaca 1-2 puisi yang di medianya atau yang sudah dipublish, itu memang ada ke situ. Kalaupun ada kebosanan, hal biasa, karena seseorang ketika sudah menulis puisi dilempar ke publik, ya udah itu haknya publik mau ngomong apa, baik buruk atau setuju atau tidak, ini ke sana. Begitu aja untuk Mas Hanafi, selamat, Indra Publishing juga selamat, moderator, dan saya ingin sedikit yang tadi saya ceritakan tentang kampung, punyanya Mas Hanafi ditulis tahun 2019. Kepada kampung Hanafi. Kepada kampungku yang telah melahirkanku dalam keadaan paling sedih. Kuasingkan seluruh air mata ke dalam lembar-lembar penafsiranmu. Biar wajahku memiliki masa depan. Aku tuliskan ingatan-ingatan yang selalu datang pada aku sebagai penyair yang mungkin gagal. Kepada kampungku yang kutinggalkan, bayangan selalu jauh. Selalu jauh. Namun setia ia menjaringku ke dalam kata yang memiliki pagi dengan angin yang kosong. Hanya mimpi yang mengalir dari tanganku. Hanya angan yang mencair dalam inginku. Kepada kampung yang kurindukan, yang melahirkan kesedihanku, aku tak bisa menampung harapan. Sewon 2019. Saya kira itu untuk, saya tertarik dengan puisi ini, dan seperti yang disampaikan oleh Mas Hanafi sendiri, tadi katakan hal itu, lalu Mas Sultoni juga demikian. Mbak Emi Dwi, terima kasih. Bisa ketemu di sini, juga Mas Agustus dan yang lainnya yang setia dengan ini. Selamat untuk Mas Hanafi dan yang ada di sini. Terima kasih, mohon maaf. Halo. Terima kasih Mas Pak Wanto ya, sudah memberikan masukan dan juga sedikit membacakan soal puisi juga yang kita tahu bersama. Bagus juga gitu ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:24 dan itu artinya waktu sesi untuk diskusi ini sudah habis. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf untuk Bapak Ibu dan peserta yang lain yang mungkin belum bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Mungkin nanti bisa dilanjut secara personal maupun di grup ya, Mas Hanafi dan juga Mas Ahmad Sultoni. Mungkin dari teman-teman di sini tadi saya sempat lihat ada yang sudah raise hand dan juga typing di room chat, tapi belum sempat bertanya karena keterbatasan waktu. Mungkin bisa nanti di belakang lewat kontak personal ya Mas, mungkin kalau yang mau bertanya.
Boleh ya Mas Sultani dan juga Mas Hanafi? Boleh, tapi beli bukunya dulu, Mbak. Oh iya, beli bukunya dulu katanya. Nah, Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ahmad Sultani yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk membedah buku dari Mas Hanafi ini, dan juga selamat saya ucapkan kembali kepada Mas Hanafi atas terbitnya buku kumpulan puisi Akar Hening di Kota Kening ini. Semoga dengan terbitnya buku kumpulan puisi ini menginspirasi teman-teman di luar sana dari Sabang sampai Merauke untuk aktif mungkin ya, aktif menulis dan juga bisa menyampaikan, mengekspresikan daily-nya ke bahasa tulis. Gitu. Dan ini juga merupakan salah satu motivasi untuk teman-teman yang mungkin di sini masih belajar, masih pemula untuk dalam hal kepenulisan, baik menulis puisi maupun karya tulis yang lainnya, ini bisa menjadi pemicu gitu, bahwa berkarya itu tidak harus harus dimulai dan juga bisa menciptakan hal yang luar biasa, namun bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti menulis puisi yang berasal dari pengalaman pribadi seperti yang Mas Hanafi alami, itu bisa menjadi sebuah karya tulis yang luar biasa dan bisa dipublish seperti yang sudah Mas Hanafi ini lakukan seperti itu. Dan untuk teman-teman dan juga Zoom ini, bagi yang insan mungkin bisa kontak kemana ya Mas? Kalau mau pesen buku ini? Bisa ke Mas Pandu yang ada di grup, ya adminnya. Bisa. Oke. Mas Pandu. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di grup ini, bagi yang ingin memesan buku Akar Hening di Kota Keding bisa menghubungi Mas Pandu yang berada di grup WhatsApp dari SCP Publishing, akan segera memproses pemesanan dari buku ini. Semoga buku ini bisa menjadi motivasi buat semua di sini, juga semangat tentunya untuk menjalani hari-hari yang kita nggak tahu sebenarnya akan seperti apa, namun kita bisa membuat sebuah memori dan dapat dan mungkin bisa kita bacakan atau kita recall lagi suatu hari nanti di saat sudah tua, mungkin bisa dibaca lagi, oh ternyata kita pernah melewati atau saya pernah melewati fase itu dan saya bisa gitu. Baik, sebelum kita menutup acara malam hari ini, mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di room Zoom ini. Jadi saya persilakan untuk Bapak Ibu menyalakan kameranya karena akan dilakukan sesi foto bersama. Seperti itu. Baik, silakan untuk Bapak Ibu yang berkenan, yang bisa untuk menyalakan kameranya, bisa untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Nanti akan saya pandu untuk pengambilan gambar. Oke, sebentar. Ambil gambarnya boleh dibawa pulang apa enggak nih ya? Oh, gambarnya nanti bisa saya share ke Pak Indra mungkin ya, nanti bisa di-share ke grup. Tadi saya ngambil-ngambil nggak bisa ini. Oh iya Pak. Oke. Ada 42.000 peserta malam hari ini ya. Jadi saya ingin tahu sebenarnya siapa saja nih, karena kan kita acaranya virtual gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman, nggak bisa ketemu secara langsung gitu. Maka yang bisa dilakukan ya dengan menyalakan kamera, jadi kita tahu nih siapa aja pesertanya. Oke. Untuk slide 2 mungkin yang belum menyalakan kamera boleh segera dinyalakan. Oke. Ternyata cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Bapak Ibu dan Mbak nih. Dan Mas-mas juga nih kayaknya. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Jangan bergerak atau boleh ganti gaya. Hilang. Oke. Slide selanjutnya.
1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. Bentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktunya malam hari ini karena malam minggu. Juga semoga malam minggunya ini bermanfaat dan semoga senantiasa diberi kesehatan, sehat selalu. Salam untuk Bapak Ibu di rumah. Dan saya di sini Resa Mardiana selaku MC dan moderator undur diri. Mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung banyak tutur kata maupun perkataan sikap saya yang kurang berkenan. Saya Resa Mardiana dan pihak SIP Policing yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Turun semuanya. Terima Mas kasih Indra, Mas Bapak Nafi. Ibu. Terima kasih. Yang ikut 41 apa ya? Bentar. Terima kasih. Dijelas. Saya end aja nih. Yo.